Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak kelas 1 SD Al-Kafa. Pada hari ini kita akan mempelajari materi pelajaran 1 tentang kasih sayang. Sebelum kita mulai, di sini Bapak akan memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Nama Bapak Heri Hamdan, jabatan sebagai guru pendidikan agama Islam kelas 1. Baik, adapun yang akan kita pelajari adalah materi tentang kasih sayang. Sebelum kita mulai, kita harus mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya, dan tidak lupa pula kita menyampaikan sholawat berangkaikan salam terhadap Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, materi pertama kita adalah bagian A, yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, kita bernapas menghirup udara. Tanpa udara manusia tidak bisa hidup. Jadi kita ini bernapas karena kita diberi udara oleh Allah Subhanahu wa taala secara gratis. Allah yang menciptakan udara. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang terhadap umatnya. Jadi kali ini kita akan mempelajari dua macam sifat Allah, yakni Maha Pengasih Ar-Rahman dan Maha Penyayang Ar-Rahim. Perhatikan gambar 1. Allah menciptakan udara agar manusia bisa bernapas untuk tetap hidup. Dan udara juga bukan hanya untuk manusia, tapi untuk makhluk hidup yang lainnya, seperti hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Ar-Rahman merupakan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman berarti Allah Maha Pengasih. Jadi tidak ada yang lebih pengasih di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus meyakini bahwasannya Allah itu sangat-sangat dan Maha Pengasih kepada makhluk-makhluknya, terutama kita kepada manusia. Ar-Rahman, kasih Allah, diberikan kepada seluruh makhluk di dunia, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Jadi kalau kita beranggapan kenapa semua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kasih sayang? Karena Allah menciptakan seluruhnya. Jadi siapapun yang beriman maupun yang tidak beriman, Allah tetap kasih. Hanya saja beda tingkat yang diberikan. Walaupun ketika kita lihat ada yang tidak beriman tapi diberi kasih sayang yang lebih. Contoh misalnya diberi rezeki yang banyak, sedangkan kita yang beriman tidak diberi rezeki, kita tidak boleh iri. Nah, jadi semua itu hanya cobaan dan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kasih Allah kepada makhluknya sangat banyak. Contoh nikmat Allah adalah dengan memberi kita mata, telinga, hidung, lidah, kulit, tangan, kaki, dan akal. Semua ini semata-mata untuk memudahkan kehidupan kita sebagai manusia. Perhatikan gambar 2. Allah memberi tubuh yang sempurna pada manusia. Walaupun kita sebagian ada manusia yang memiliki cacat, tapi itu semua juga termasuk nikmat Allah. Jadi kita harus mensyukurinya. Manusia juga diberi nikmat rezeki yang bermacam-macam, seperti bumi untuk tempat hidup, tumbuhan dan buah-buahan untuk dimakan. Semua rezeki itu dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup di dunia. Jadi semua yang ada di dunia ini adalah untuk manusia. Untuk apa? Untuk memudahkan kehidupan manusia menjalani kehidupan di dunia ini. Maka kita diperintahkan Allah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah yang telah melimpahkan kasih sayang kepada makhluknya. Sebagai anak muslim, kamu harus mensyukuri nikmat-nikmat itu. Bersyukur dengan banyak berdoa, beribadah, dan bersedekah. Jadi kalau kita memiliki rezeki yang berlimpah, jangan lupa untuk berdoa, bersyukur, dan beribadah serta memberi sedekah. Jadi di dalam harta kita itu tadi ada hak orang lain di dalamnya.
Kamu juga harus menggunakan nikmat-nikmat Allah itu untuk melakukan perbuatan baik seperti menolong orang lain. Yang kedua, Ar-Rahim. Kata Ar-Rahim selalu berpasangan dengan Ar-Rahman, seperti firman Allah dalam surah Al-Fatihah ayat 1 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Surah Al-Fatihah ayat 3, Ar-Rahmanir-Rahim. Artinya yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ar-Rahim memiliki atau mempunyai arti lebih khusus dibanding dengan Ar-Rahman. Ar-Rahim berarti Maha Penyayang. Maksudnya kasih sayang Allah, Ar-Rahim, khusus diberikan kepada orang yang berbuat baik, beriman dan bertakwa. Jadi kalau tadi Ar-Rahman dia Maha Pengasih, semua makhluk Allah dikasih atau diberi rezeki atau diberi nikmat. Tapi lain dengan Ar-Rahim. Allah hanya khusus memberikan Ar-Rahim atau kasih sayangnya kepada orang yang berbuat baik, beriman dan bertakwa. Kasih sayang Allah akan diberikan kepada anak yang rajin sholat dan mengaji. Anak-anak semua rajin sholat ya, dan rajin mengaji. Pada kutipan ini, kini aku tahu semua perbuatan baik yang dilakukan dengan ikhlas dan menyebut basmalah akan mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, aku harus selalu berbuat baik dengan menyebut basmalah. Kasih sayang Allah juga akan diberikan kepada anak yang rajin belajar dan taat kepada orang tua. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan kasih sayang Allah, kalian harus rajin belajar dan mematuhi perintah orang tua kalian untuk melaksanakan atau melakukan perbuatan yang baik-baik. Kasih sayang Allah juga diberikan kepada anak yang senang menjaga kebersihan. Nah, bagi kalian yang rajin mandi, rajin bersih-bersih, Allah juga sayang kepada manusia yang seperti itu atau anak yang seperti itu. Kasih sayang Allah juga akan diberikan kepada anak yang menyayangi binatang. Pasti di sekitar kita ada binatang-binatang liar. Contoh, ada kucing liar, ada ayam liar, atau ada binatang-binatang lainnya. Terkecuali binatang yang berbisa atau mematikan, kita harus musnahkan, kita harus matikan. Jadi kita harus menyayangi sesama makhluk hidup. Baik, cukup demikian pembelajaran kita bagian A. Semoga kalian dapat memahaminya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.